Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fia dari Prodi Manajemen Pagi. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian manajemen. Manajemen terdapat 8 submateri. Yang pertama yaitu pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dan fungsi manajemen. Jadi, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Apa yang diatur? Yang diatur adalah semua unsur manajemen yang terdiri dari man, money, method, materialis, machines, and market, atau disebut 6M, dan semua aktivitas yang ditimbulkan dalam proses manajemen tersebut. Kenapa harus diatur? Karena 6M lebih berdaya guna, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang maksimal. Manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Submateri yang kedua yaitu fungsi-fungsi manajemen. Terdapat 5 fungsi manajemen. Yang pertama yaitu planning, yang kedua organizing, yang ketiga staffing, yang keempat directing, dan yang kelima controlling. Yang pertama itu planning. Apa itu planning? Yaitu membuat dan melakukan perencanaan mengenai tujuan dan target perusahaan atau organisasi beserta strategi yang digunakan dalam pencapaian tersebut. Kedua yaitu organizing, yaitu menetapkan struktur organisasi. Struktur organisasi akan menunjukkan hubungan timbal balik dari para personalia suatu organisasi. Yaitu staffing. Apa itu staffing? Staffing berhubungan dengan pengisian pejabat pada struktur organisasi berdasarkan the right man and the right place. Dalam pelaksanaan fungsi itu diusahakan menempatkan pegawai pada jabatan. Ada beberapa keuntungan adanya organisasi yang baik, yaitu dapat menjalin hubungan organisasi yang baik antara organisasi serta antar anggota. Yang kedua, dapat mengetahui tugas dan kegiatan serta tanggung jawab karena terjadinya pendelegasian wewenang secara tegas. Keempat yaitu directing, yaitu mengadakan komunikasi dengan bawahan secara menjelaskan rencana dan tugas masing-masing, mengarahkan dan memotivasi untuk mengaplikasikan usaha maksimum dalam pencapaian organisasi. 5 yaitu controlling. Apa itu controlling? Yaitu memberi arahan mengenai tugas masing-masing anggota sesuai dengan standar yang telah ditentukan. 3 tahap dalam controlling. Yang pertama, menetapkan standar target. Yang kedua, mengukur pelaksanaan aktivitas dan membandingkan dengan rencana. Yang ketiga, tindakan perbaikan apabila tidak sesuai rencana. Materi yang ketiga yaitu piramida manajemen. Pada suatu organisasi terdapat puncak manajer. Pada umumnya terdiri dari 3 tingkat, yaitu manajer puncak, manajer menengah, dan juga manajer bawah. Bila digambarkan, maka akan berbentuk piramida. Semua manajer melakukan 5 fungsi manajemen, namun dalam penekanannya berbeda adalah manajer puncak bertanggung jawab atas keseluruhan organisasi. Manajemen menengah bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan manajer puncak. Sedangkan manajer bawah bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Submateri yang keempat yaitu keahlian manajer. Ada 3 keahlian manajer, yaitu yang pertama keahlian teknik, yang kedua keahlian manusia, dan yang ketiga yaitu keahlian konseptual. Yang pertama, apa itu keahlian teknikal? Keahlian teknikal itu berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya operasional atau berhubungan langsung dengan pekerjaan. Lalu yang kedua, keahlian manusia, berdasarkan dengan mengarahkan dan mengontrol agar orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut bertindak untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, keahlian konseptual. Apa itu keahlian konseptual? Keahlian ini berguna untuk menetapkan tujuan organisasi, merumuskan rencana bisnis, menyusun strategi perusahaan, mengorganisir seluruh departemen, mengoptimalkan sumber daya, memperluas pasar, dan juga menaikkan profit secara berkeseimbangan. Selanjutnya yaitu manajemen art dan seni. Manajemen merupakan suatu ilmu dan seni. Mengapa disebut demikian?
karena dapat dipahami unsur dari keduanya, tidak dapat dipisahkan. Manajemen sebagai suatu ilmu pengetahuan karena telah menjelaskan gejala-gejala manajemen. Gejala tersebut telah diteliti menggunakan metode ilmiah yang dirumuskan dalam prinsip-prinsip yang diwujudkan dalam bentuk sebuah teori. Lalu, manajemen suatu seni. Di sini memandang bahwa di dalam mencapai suatu tujuan diperlukan kerjasama dengan orang lain. Bagaimana cara memerintahkan orang lain agar dapat bekerja sama? Pada hakikatnya, manusia pada umumnya adalah mengatur. Jadi untuk mengatur inilah diperlukan sebuah seni di mana orang lain memperlakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, manajer yang efektif dan efisien. Bagaimana manajer yang efektif itu? Manajer yang efektif yaitu manajer yang mampu membuat suatu pekerjaan terselesaikan dan memilih cara alternatif secara yang efektif untuk mencapai tujuan. Lalu manajer yang efisien yaitu seorang manajer yang dapat memperhitungkan dan mempertimbangkan pekerjaannya dan cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuannya. Teori-teori dalam manajemen. Terdapat 5 teori yaitu teori klasik, teori perilaku, teori kuantitatif, teori sistem, dan juga kontingensi. Lanjut ke submateri yang terakhir yaitu fungsi manajemen secara universal. Tingkat manajer tidak menjadi persoalan manajer melakukan 5 fungsi dalam usaha merealisasikan tujuan organisasi. Namun demikian, para manajer berdasarkan tingkatnya memberikan penekanan yang berbeda pula. Secara keseluruhan, manajer puncak menyusun struktur organisasi untuk mendukung pelaksanaan rencana selanjutnya. Tugas utama manajer yaitu menyusun strategi implementasi dari rencana yang ditetapkan manajer puncak. Baik, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.